Episode 17. Pergi meninggalkan luka. Pagi-pagi sekali Stefan mendatangi rumah Alea. Tapi saat tiba di depan rumahnya dia mengerutkan dahi, menatap sekitar. Mobil Alea sudah tidak ada. Sontak Stefan langsung keluar dari dalam mobilnya dan berlari ke arah pintu. Stefan menggedor pintu memanggil Alea berkali-kali. "Alea, sayang, kamu di mana?" Alea buka pintunya. "Kamu masih di dalam kan?" Tidak ada sautan, karena memang rumah itu sudah kosong dari semalam. Stefan mengambilnya dan menghubungi nomor Alea, tapi hanya jawaban dari operator saja yang dia dengar. Pikiran Stefan kacau, dia menyangkal semua pikiran buruk yang melintas di benaknya. Dia masih berusaha menghubungi nomor Alea sambil menggedor pintu rumah. Tapi tiba-tiba, saat dia melihat ke arah bawah matanya membulat, dia melihat sebuah kertas tersalib di bawah pintu. Stefan langsung mengambil kertas itu. Dia membuka kertasnya perlahan, membaca setiap isi tulisan yang berada di kertas itu. "Dear Stefan, maafkan aku Stefan sayang. Mungkin saat kamu membaca surat ini aku sudah pergi ya. Aku akan pergi dari kehidupanmu. Bukan aku tak mencintaimu, tapi inilah yang terbaik untuk kita berdua. Aku memang bukan wanita yang pantas untukmu. Kamu masih sangat muda, masa depanmu masih sangat panjang. Carilah pendamping hidup yang setara denganmu, lebih kaya, cantik, dan tentunya seumuran denganmu. Yang pasti aku akan selalu mencintaimu sampai kapanpun. Salam sayang, from Alea." Stefan meneteskan air matanya saat membaca surat itu. Kepubuhnya merosot duduk di lantai, tangannya meremas kuat surat itu. Sakit sekali rasanya, bagai tertusuk ribuan anak panah yang tepat mengenai ulu hatinya. Kenapa kamu pergi, Am? Bukankah kamu sudah berjanji bahwa kita masih bisa bersama? Walaupun kamu pergi, Stefan terisak. Apa kamu meragukan cintaku? Kenapa kamu selalu menganggapku sebagai anak kecil? Hiks, Alea. Stefan berlari ke arah mobil dan menaikinya. Dia mencengkram kemudi sangat kuat, lalu mengemudikan mobilnya dengan sangat kencang. Sedangkan di sisi lain, Alea sedang menyiapkan berkas-berkas, ada paspor, visa, dan kebutuhan lainnya. "Alea, apakah keputusanmu sudah bulat?" Elisa bertanya kepada putrinya. Ya, saat ini Alea sudah berada di rumah orang tuanya. Dia memutuskan untuk pergi dari negara itu karena salah satu kerabatnya yang berada di negara lain memberikan sebuah pekerjaan. "Ini sudah keputusanku, Mom. Aku memang sudah tidak betah mengajar di SMA itu lagi. Uncle Bra menawariku gaji yang lebih besar. Jadi aku harus mengambil pekerjaan itu," jawab Alea. Elia hanya mendesak. Putrinya memang sudah dewasa, dia sudah terbiasa ditinggal oleh Alea. Tapi untuk keluar negeri ini adalah yang pertama kalinya. "Baiklah, kalau memang itu yang terbaik untukmu, Mommy hanya akan mendukungmu." Alea tersenyum lalu kemudian dia memeluk Mommy-nya erat. Sebenarnya itu juga alasan dia untuk melupakan Stefan. Dia sudah tidak mungkin berharap lagi akan cintanya. "Doakan aku terus, Mom. Aku akan selalu menghubungimu," ucap Alea sendu. "Tentu sayang. Jaga dirimu di sana, negara itu adalah negara tropis, jadi kamu harus bisa menyesuaikan diri nanti." "Pasti, Mon. Selamat tinggal Stefan, akan selalu ku kenang dirimu di hatiku. Terima kasih atas cinta yang kamu berikan selama ini." Tok, ceklet. "Sayang, kamu kenapa?" Rebecca masuk ke dalam kamar Stefan setelah dia melihat anaknya pulang dalam keadaan yang sangat kacau. "Mama, dia meninggalkanku, Ma. Dia pergi, Ma." Hiks. Stefan menangis dengan tengkurap di ranjangnya. Rebecca merasa kasihan terhadap putra semata wayangnya itu. Dia duduk di sisi ranjang dan mengelus rambut Stefan. "Stefan, wajar jika kamu patah hati sayang, tapi jangan berlarut-larut ya," ujar Rebecca. "Tapi aku sangat mencintainya, Ma. Dia meragukan cintaku, padahal aku sudah berusaha menjadi lebih baik karena dia." Stefan meraung menangisi kepergian Alea. "Sayang, jangan terlalu dalam untuk mencintai seseorang, karena mungkin bisa jadi dia bukan jodoh kita. Masih banyak gadis yang lebih dari dia. Sekarang kamu harus bangun, mandi, dan makan siang. Mama tunggu di bawah ya, jangan terlalu larut." Dalam kesedihan, Rebecca mencium rambut Stefan kemudian berlalu dari kamar putranya. Rebecca menutup pintu kamar Stefan perlahan. Dia memegang dadanya, merasakan sakit juga melihat putranya kacau seperti itu. Memang semuanya adalah keinginannya. Rebecca ikut andil dalam kepergian Alea. Tapi dia memang harus melakukan itu untuk masa depan Stefan. Belum saatnya untuk Stefan menjadi budak cinta. Apalagi terhadap wanita
yang umurnya jauh lebih tua dari putranya. Dia pasti akan mencarikan seorang gadis yang pantas untuk Stefan. Stefan terduduk di sisi ranjang. Dia melihat foto Alea di hidupnya. Stefan mengusap wajah Alea yang tersenyum lebar. Sangat cantik, wanita paling cantik yang pernah ditemui oleh Stefan. Sayang, kamu menginginkan aku menjadi orang sukses kan? Akan kubuktikan, aku sudah berjanji padamu, dan akan kukabulkan permintaanmu itu. Aku yakin, kamu akan menunggu, dan setelah aku sukses, aku akan menemuimu untuk memperjuangkan cinta kita. I promise. Stefan mencium foto Alia. Dirinya pun mengingat janji kepada Alea untuk menjadi orang yang sukses dan lebih baik lagi. Bali 13 WIB. Alia menginjakkan kakinya di Bandara Ngurah Rai Bali. Untuk pertama kalinya dia datang ke negara itu, ya Alia pergi ke belahan benua lain, Asia. Lebih tepatnya sekarang dia berada di negara Indonesia. Menggunakan kacamata hitam, kemeja krem dan celana hitam, Alia berjalan sambil menggeret kopernya. Dari arah depan, dia melihat seorang laki-laki paruh baya dan gadis perempuan berusia 17 tahun. Alia tersenyum melihat Uncle Bram dan Frenda sepupunya. Dia menghampiri pamannya itu. Selamat datang sayang. Apa kabar? Ucap Uncle Bram. Aku baik paman. Apakah ini Frenda? Wah, sekarang kamu sudah besar ya. Cantik sekali kamu. Alia mengusap rambut gadis blasteran itu. Iya kak, aku Frenda. Terakhir kita bertemu 7 tahun yang lalu. Saat itu Frenda masih SD. Jawab Frenda tersenyum manis. Bram dan Frenda memang sudah lama tidak pulang ke Amerika. Ibu Frenda asli orang Bali. Bram adalah adik dari papanya Alia. Dia mempunyai beberapa bisnis di Indonesia. Ayo sayang, kita pulang. Ontimu sudah menunggu dari tadi. Ucap Bram. Baiklah ayo. Alia menggandeng Frenda. Mungkin dengan kehidupan barunya di Indonesia, dia bisa melupakan semua masalah yang menderainya, meskipun harus jauh dari Mommy dan adiknya. Bram mempunyai bisnis kuliner yang sudah sangat terkenal di Bali. Dia memang menginginkan Alia untuk membantunya. Tapi meskipun sebenarnya itu adalah keinginan Alia sendiri, saat malam itu dia menghubungi onkelnya itu dan mencari sebuah pekerjaan. Untung Bram adalah orang yang baik. Dia mengatakan pada keponakannya itu untuk membantunya mengurusi restoran yang baru dia buka di kawasan Denpasar. Welcome Bali, welcome Indonesia. Aku berharap akan menjadi lebih baik di sini. Stefan, kabulkanlah janjimu padaku. Meskipun kita tidak bisa bersama, tapi aku akan sangat bangga apabila kamu bisa menjadi yang orang tuamu inginkan. Seorang guru pasti menginginkan yang terbaik untuk muridnya. Ya, kamu memang muridku, dan tidak seharusnya rasa cinta itu hadir di antara kita. Tetapi meskipun begitu, aku tidak pernah menyesal mencintaimu, dan mungkin rasa ini akan tersimpan rapi di hati ini. Bersambung.